Pak Erick Thohir, demi kemajuan Timnas Indonesia, saya siap jadi buzzernya Pak Erick, saya siap jadi buzzernya STY. Pak Erick cukup fokus demi kemajuan Timnas Indonesia, berusaha mewujudkan mimpi seluruh masyarakat Indonesia, membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channelnya Monster Biru. Matur suwun untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga channel Receh ini bisa berkembang, dan semoga untuk teman-teman sehat-sehat selalu, sukses selalu, amin amin ya robbal alamin. Agenda Timnas di bulan September ya, alhamdulillah semuanya sudah rampung. Timnas senior kita 2 poin di kualifikasi ronde 3. Lanjut, U20 kita lolos Piala Asia U20 nanti di Cina 2025. Lanjut lagi proses Max Hilger, Eliano Render sudah rampung. Dari 3 berita itu alhamdulillah kabar gembira semua ya, kita tahu bersama ya. Nanti sekarang di bulan Oktober giliran agenda Timnas senior kita yang bakal berlaga di kelanjutan ronde 3 di laga ketiga dan keempat. Tanggal 10 dan 15 Oktober bakal menghadapi Timnas Bahrain dan Cina. Nah, yang mau kita bahas ini Piala AFF. Lah, hari gini ngomongin Piala AFF. Nah, intermejo lah. Selingan. Ini sekedar informasi ya, untuk teman-teman. Piala AFF ini sudah 14 kali bergulir ini. 14 kali bergulir. Terakhir 2022 kemarin ya. Nanti bakal ke-15 kalinya di tahun 2024 ini, di bulan Desember kan diundur. Bicara tentang Piala AFF, ini pertama kali edisi pertama digelar ini di tahun 1996. Waktu itu namanya Piala Tiger. Piala Tiger karena sponsornya itu perusahaan bir dari Singapura namanya Tiger Beer. Baru di 2007 berganti nama kembali Suzuki AFF, Suzuki Cup lah. Suzuki Asian Cup itu sponsornya Suzuki. Sekarang rubah lagi namanya. Sponsornya rubah sih Mitsubishi Asian Cup AFF. Kalau teman-teman punya perusahaan, punya merek, contoh punya perusahaan kerupuk jengkol, mereknya Dua Putri, bisa itu jadi sponsor AFF. Nanti turnamen AFF namanya Dua Putri Asian Cup. Nah, bisa boleh, ini kan sponsor. Kita tahu bersama ya, dari 14 gelaran edisi AFF dari 96 sampai 2022 sudah 14 kali 14 kali. Yang terbanyak AFF kan ASEAN ya, ASEAN negara-negara macam Indonesia, Brunei, Laos, Myanmar, Kamboja, Timor Leste, Vietnam, Malaysia, Thailand. Dari semua negara yang ikut AFF, hanya 4 tim dari 14 kali gelaran AFF, hanya 4 tim atau 4 negara yang berhasil juara. Yang terbanyak siapa aja Jelas Thailand, 7 kali juara Piala AFF ya. Yang kita bahas senior ya ya, senior 7 kali Jadi kalau misalnya supporter Thailand mengaku merasa Raja ASEAN kalau dilihat dari trofi AFF, ya kita harus akui mereka 7 kali juara. Nah, dilanjut kedua yang paling terbanyak siapa? Kalau misalnya kalian menebak Vietnam atau Malaysia, kan 2 negara ini kan sering gembar-gembor Raja ASEAN. Salah.
Salah, justru yang terbanyak kedua setelah Thailand 7 kali juara itu Singapura 4 kali juara AFF. Baru disusul Vietnam 2 kali juara, Malaysia 1 kali juara. Nah, ini ada yang unik. Indonesia pernah juara belum, Juara AFF di tingkat senior? Belum pernah. Dari 14 kali edisi itu belum pernah. Tapi pernah masuk 6 kali final. Jadi Indonesia itu runner up terbaik lah kasarnya. 6 kali jadi runner up, 6 kali. Ampun. Jadi saya ulang ya, kalau Malaysia, Vietnam, gembar-gembor ngerasa apa sih Raja AFF, Raja ASEAN, aduh salah, masih kalah sama Singapura. Yang lebih cocok dibilang Raja ASEAN atau Raja AFF ya Thailand, 7 kali juara. Balik lagi ke Indonesia, 6 kali masuk final, ke 6-6-nya nggak pernah juara satu kali pun. Itu mau dari Piala Tiger sampai ke Mitsubishi pernah masuk final semua itu Indonesia, tapi belum pernah juara. Yang paling saya ingat, yang paling saya sakit nih, final Piala AFF 2010 itu tuan rumahnya di Indonesia ya. Waktu itu kita Bambang Pamungkas dan rekan-rekan, yang juaranya Malaysia. Waktu itu Malaysia itu Safi Salih, Malaysia waktu penyisian grup itu satu grup sama Indonesia. Sama Indonesia di fase grup itu dibantai 5-1, Dibantai 5-1 Malaysia. Tapi di partai final yang juaranya Malaysia, kan sistemnya tandang kandang. Aduh, dari situ saya berpikir, ini AFF ini ada yang salah ini. Ada yang salah. Kalau logika ya, dari 14 kali gelaran, 6 kali masuk final, satu pun nggak pernah tembus Indonesia juara. Ditambah lagi waktu 2010 itu yang benar-benar paling saya ingat tuh, paling saya sakit. Di fase grup kita bantai, di final kita kalah. Ini ada yang salah. Jelas logika lah, di fase grup 5-1 skornya, Tapi di partai final kita kalah sama Malaysia. Malaysia kita bantai 5-1 di fase grup. Di final kita kalah. Dari situ saya berpikir, ada yang salah ini AFF, ada yang salah. Ya kalau gembar-gembor mafia bola ya mungkin bisa jadi sarangnya mafia bola AFF. Kan kita tahu bersama ya, timnas kita berlaga di Piala AFF ini paling banyak dicurangin, paling banyak asli. Ya 6 kali. Masa satu pun kalau logika ya satu dapat lah dari 6 kali masuk final itu. Masa nggak pernah dapat? Di eranya Erick Thohir ada statement atau agak viral ini berita cabut saja dari AFF, cabut hanya di eranya Pak Erick Thohir berani seperti itu. Karena ya mungkin Pak Erick Thohir merasa ya ini ada yang nggak beres ini AFF ini. Makanya bergema ya, Indonesia keluar dari AFF, hanya di zamannya Pak Erick Thohir. Zaman dulu mah adem baik, nggak pernah juara juga. Makanya mungkin ini Pak Erick Thohir menaturalisasi. Oh iya, balik lagi, naturalisasi itu 2010 eranya Gonzales, awal mula naturalisasi, bisa masuk final tapi tetap kalah, nggak dapet juara. Di zaman sekarang Pak Erick Thohir mungkin berkaca dari Piala AFF ya, mungkin nggak beres ini, nggak bener, ada yang nggak beres. Makanya yang dinaturalisasi Pak Erick langsung pemain-pemain grade A, pemain keturunan tapi grade A. Pak Erick mungkin berpikirnya udahlah kita serang level yang lebih tinggi, Asia bahkan dunia. Makanya yang kita naturalisasi keturunan kita itu yang benar-benar grade A. Jadi mereka yang kita naturalisasi sekarang itu bukan untuk main di AFF, untuk Asia bahkan dunia. Seperti itulah. Ya masa sih macam kelasnya Messi, Girls, pemain main di Liga Eropa lawan MU main di AFF, kan logika.
Jadi kalau menurut saya Pak Erik ini, kalau teman-teman sependapat dengan pemikiran saya membaca pikirannya Pak Erik, mungkin nih Piala AFF ini hanya sekedar untuk pembinaan pemain muda. Mungkin target Pak Erik itu Asia bahkan dunia. Keren ya AFF ini diselenggarakannya per 2 tahun. Kalau kawasan-kawasan lain kan 4 tahun ya. Piala Asia 4 tahun, Piala Dunia 4 tahun. Ini Piala AFF per 2 tahun. Ya mungkin biar cepet dapat duit mungkin. Nah, di 2024 ini yang diundur ya, di bulan Desember, Indonesia rencananya menurunkan hanya skuad U23 yang diproyeksikan nanti main di SEA Games. Dengar kabar sih dilatih oleh Coach STY ya, dengar kabar. Tapi Coach STY sendiri mengkonfirmasi pengen fokus di timnas senior. Jadi ini belum pasti nih, tapi dari pihak PSSI sudah menunjuk STY, pinginnya si STY nanti di AFF ini U23 yang turun. Ya saya rasa cukup lah untuk U23. Jadi untuk AFF tidak diproyeksikan untuk eranya Pak Erik ya. Jadi di AFF ini untuk pembibitan pemain muda bagus. Ya saya pribadi sih kalau lihat AFF ya logika 6 kali masuk final, satu pun nggak bisa juara. Ya sudahlah, kita planning yang lebih levelnya lebih keren lagi, yang jelas Asia, yang kalender FIFA, Piala Dunia. Nanti 2024 ini bulan November, ayo saya rasa walaupun nanti U23 Indonesia yakin bakal berbuat banyak nanti. Kita satu grup sama Vietnam. Yo Vietnam belum pernah menang kan di 3 laga terakhir timnas senior lawan Indonesia. Tuh kesempatan tuh kalau kalian bisa tuh buat bahan tuh. Tapi timnas kita yang turun kan U23, sampian kan senior. Kan udah naturalisasi itu dari pemain Brazil tuh. Pokoknya untuk masalah timnas ayo kita dukung penuh ya, dukung penuh. Untuk sekarang ya mohon maaf nih untuk Thailand, Vietnam, Malaysia. Timnas kita ini ya nongkrongnya sekarang sama Jepang. Jepang warna putih, bukan Jepang warna hijau. Dicatat tuh. Jepang. Terus Australia, Arab, Iran, Jordan, bahkan nanti Belanda. Syukur-syukur nanti Brazil, Piala Dunia 2026. Ya, begitulah. Tetap kita dukung ya. Kita dukung untuk timnas Indonesia baik kelompok umur maupun senior berlaga di turnamen apapun, tetap kita dukung. Sekali lagi ini sekedar ngobrol santai lah, informasi tentang Piala AFF. Wassalam.